kembali lagi kita berjumpa bersama kami dari tim Eleos. Pada hari ini kami akan bersama-sama berdiskusi, kita akan sama-sama berbagi firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Kita minta pimpinan Roh Kudus supaya kita boleh membagi kebenaran firman Tuhan dengan tuntunan dari Roh Kudus. Mari kita tundukkan kepala kita menaikkan pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita naikkan pujian ini dari awal. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami boleh kembali bertemu melalui video ini Tuhan dengan saudara-saudari kami yang terkasih. Pada hari ini Tuhan, kami mau berbagi firman-Mu. Mari Engkau penuhi kami dengan kuasa lawatan-Mu Tuhan, sehingga apapun yang kami bagikan Tuhan boleh memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, buat saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kami akan bersama-sama berdiskusi tentang Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu di rumah boleh bersama-sama kita boleh menyimaknya. Bagaimana kabar Bapak Moses dan Bang Pintor? Puji Tuhan, luar Sehat biasa ya, ya, kalau sehat. saat ini Sehat. Setiap hari kita selalu berbagi, kita selalu memberikan firman Tuhan
kita boleh sharing dengan saudara-saudari kami yang kita yang ada di rumah, itu semua karena anugerah Tuhan tentunya. Dan pada hari ini sesuai dengan tema yang akan kita bahas, kita akan berbicara tentang Roh Kudus, ya. Oke, namun sebelum lebih jauh lagi pertanyaan yang saya akan berikan yang akan kita diskusikan bersama-sama, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Moses dan Abang Pintor. Menurut Bapak dan Bang Pintor, apa sih Roh Kudus itu? Siapa sih Roh Kudus itu? Supaya kita sama-sama tahu. Menurut Bapak dan Bang Pintor. Ya, shalom Bapak Saudara. Ya. Kita akan menjelaskan sedikit tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah satu pribadi yang Allah utus untuk menggantikan Yesus setelah Yesus dia naik ke surga. Allah berikan, Bapa berikan untuk umatnya yang percaya kepadanya, supaya dengan pertolongan Roh Kudus kita sebagai umat Allah diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan penghiburan, diberikan ingatan, dibangunkan kembali. Itu Roh Kudus. Oke. Aman. Oh iya. Pintor. Saya akan tambahkan sedikit untuk mengenai Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi daripada Allah sendiri. Nah, makanya pada kesempatan ini juga karena begitu banyak orang yang tidak mengerti siapa itu Roh Kudus, dia adalah pribadi dari Allah Tritunggal. Jadi setiap orang akan memperoleh Roh Kudus ketika ia terima Yesus. Jadi itulah pribadi daripada Roh Kudus itu sendiri. Jadi dia, kalau bahasa teologinya dikatakan pneuma, dia ruah, roh. Jadi itu ada di dalam setiap hati orang yang terima kepada Yesus. Itulah Roh Kudus. Ya. Oke, Bagaimana dengan peran dari Roh Kudus sendiri? Kalau peran Roh Kudus bagi hidup kita sebagai orang Kristen sangat luas. Ya. Misal nih ya, sebagai contoh, ketika kita jatuh ke dalam dosa, atau mungkin kita mulai hampir lupa dengan Tuhan, Ya. dia akan memberikan peringatan, dia akan mengingatkan kita untuk kita bangkit lagi kembali dalam Tuhan. Itu salah satu contoh. Dikala kita penuh dengan kesesakan, dikala kita penuh dengan permasalahan hidup, dia memberikan penghiburan. Mungkin secara kasat mata kita nggak bisa lihat, mungkin secara audio telinga kita nggak bisa kita dengar secara apa, tapi di dalam hati kita dia pasti menaruhkan sesuatu buat kita supaya kita bisa bangkit dari keadaan kita ketika kita mau melakukan dosa, bisa kita terhibur ketika kita dalam penderitaan atau dalam kesusahan. Mungkin seperti itu bisa ditambahkan dengan Oke, tambahnya. iya. Karena memang kebanyakan orang tidak mengerti peran dari Roh Kudus, karena semata-mata kadang seperti ini. Ketika orang dalam keadaan sakit, atau ketika orang dalam keadaan susah, ketika orang jatuh dalam dosa, ketika ia diingatkan oleh Roh Kudus, kadang orang berpikir ini karena kemampuannya sendiri secara manusia. Ternyata setelah dilihat ke dalam Alkitab, ternyata peran dari Roh Kudus itu mengingatkan orang akan kesalahan dan dosa-dosanya, menghibur orang yang dalam keadaan berduka. Roh Kudus ini juga punya peran penting menyatakan kebenaran firman Tuhan dalam setiap hati orang. Makanya kalau Roh Kudus tidak ada di dalam setiap hati manusia, manusia itu tidak akan bisa menerima namanya kebenaran. Jadi itulah peran daripada Roh Kudus, mengingatkan manusia itu akan kebenaran, itu firman Tuhan. Sekalian menyingkapkan rahasia Bapa buat kita. Terkadang walaupun kita sudah baca Alkitab itu, kadang-kadang kita nggak mengerti kalau kita pakai akal pikiran kita kan. Tapi ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka ketika kita membaca firman Allah itu, Alkitab itu, kita disingkapkan apa yang menjadi pengertian, apa yang menjadi makna dari apa yang kita baca itu. Kita seringkali menghadapi seperti itu. Ya. Bapak Moses dan Bang Pintor, apakah Bapak Moses dan Bang Pintor sangat meyakini bahwa Roh Kudus itu hidup di dalam orang percaya, ada tinggal di dalam orang percaya?
kita nggak perlu meyakini sebenarnya, Ya. tapi kita harus menghidupi. Ya, Kalau kita hanya sekedar meyakini, itu namanya kita kayak setan percaya Yesus. Iya, iya. Tapi iya. saya ya percaya setiap orang yang sudah terima Kristus Yesus, secara otomatis dia dikuasai oleh Roh. Ya, Pak Moses, bagaimana ciri atau tandanya seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus? Kalau tanda Roh Kudus, tanda seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, dikatakan dalam Alkitab itu ya kita harus lihat buahnya. Ya, seperti apa? Jadi dikatakan dalam firman Tuhan, dari buahnya lah kamu bisa mengenal dia pohon apa. Kalau dia mangga, kita tahu itu mangga dari buahnya, Ya. bukan dari daunnya, Ya. ya kan? Walaupun ada ciri-cirinya di situ. Jadi tandanya orang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dia akan melakukan apa yang ditugaskan oleh Allah dalam hidup manusia itu. Contoh begini, dia akan melakukan kebenaran, hidup dalam kebenaran, dia akan mau dipimpin, dikuasai oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, tandanya seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia pasti berbahasa roh. Tapi itu bukan mutlak, jangan kita kejar itu. Kalau kita nggak bisa berbahasa roh, jangan lalu kita menjiplak bahasa roh orang, lalu kita suka-suka hati kita, terserah lah, nggak kita di sini bukan untuk mendeskripsikan seorang, tapi kalau soal bahasa roh itu bukan sesuatu yang harus kita kejar, sesuatu yang mutlak untuk kita perbuat dalam hidup ini. Berarti itu Tapi sifatnya tidak wajib ya, Pak? Ya, yang lebih penting itu adalah buah dalam hidup kita. Impact dari ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus apa? Gitu. Jadi itu yang dilihat orang, bukan bahasa roh, yang dilihat orang dari kita. Gitu. Iya. Bagaimana hambanya? Ya, bagaimana Pak Pinter? Ya. Apakah Kalau mengenai roh ya, saya setuju dengan Bapak Moses, bahwasanya setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus, ia harus menghasilkan buah baru. Ya. Itu saja, sangat simpel sebetulnya. Sebagai orang percaya, kalau itu benar-benar ada di dalam kehidupannya, berarti ia dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika itu tidak ada, berarti ia sedang menipu dirinya Perlu sendiri. dipertanyakan, Ya, kan gitu. iya, menipu diri sendiri lah, menipu diri sendiri. Bahwasanya ia mengatakan ia orang percaya, terima Yesus, terima ya. Roh Kudus, tetapi buahnya tidak mencerminkan ia yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya kan, kira-kira gitu. Jadi bukan bahasa rohnya, Iya. ya. ya, Kita harus tanya itu, harus kita buat apa itu pertanyaan, bukan bahasa rohnya, tanda kutip. ya, Artinya begini, kalau dia dipenuhi oleh Roh Kudus, kasih pasti ada. Iya kan? Kasih itu pasti ada. Jangan kamu katakan kamu peduli dengan orang lain, kamu katakan kamu berempati dengan orang lain, sementara kamu egoisnya setengah mati, kan gitu. Kamu menghadapi pembantu yang ada di rumahmu, terkadang kamu ngomong sama dia, kebun binatang keluar, kan gitu. Ya. Itu bukan dipenuhi oleh Roh Kudus. Walaupun kamu mungkin berbahasa roh di dalam gereja, di gedungnya itu, tapi bukan itu yang paling inti dalam kehidupan sehari-hari. Ya enggak? Iya. Tambahnya. Buah roh itulah yang Ya, terpenting. kurang lebih seperti Kalau itu. itu tidak ada, berarti dipertanyakan. ya. Nah, Karena gini, seringkali kita berjumpa dengan orang-orang nih baru masuk gereja, belum Belum begitu apa-apa. lama, belum apa-apa sudah berbahasa roh. Padahal setahunya kita kan bahwasanya bahasa roh itu terjadi bukan dibuat-buat ya, Iya. seperti itu. Itu terjadi benar-benar natural, dan itu memang benar-benar orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Betul. Dan bahkan itu memang tidak diwajibkan ya. Itu ada hanya terjadi atas karunia yang diberikan oleh Tuhan Iya. ya, oleh Allah. Nah, berbicara karunia nih, Moses dan Bang Pinter, bagaimana dengan karunia roh? Kalau menurut saya Bang serahkan dulu Pinter? sama hamba ini. Oke, iya. Berbicara tentang karunia, salah satunya karunia itu adalah pemberian. Iya. Tetapi ketika karunia itu tidak dipergunakan, karunia itu tidak akan tidak ada dalam kehidupan orang itu tersendiri. Berarti tidak menghidupi. Karena berbagai macam karunia untuk melengkapi, ada karunia untuk mengajar, ada karunia untuk berbahasa roh, ada karunia untuk menghibur, ada karunia untuk menegur kesalahan-kesalahan orang. Jadi ketika karunia ini tidak dipergunakan, itu akan tidak hidup dalam kehidupan orang itu tersendiri. Tetapi ini ada tanda tetapi ya. Ketika orang itu bertobat dan meminta karunia roh kepada Tuhan, ya ini firman Tuhan mengatakan mintalah. Jadi karunia itu sebetulnya bisa diminta tapi tidak dipelajari ya. Ini tanda petik ya.
bisa diminta kepada Tuhan tetapi tidak dipelajari. Jadi bukan diciplak-ciplak, dibuat-buat, tidak. Nah, inilah karunia. Berbicara tentang bahasa roh. Bahasa roh ini kebanyakan orang belum apa-apa udah berbahasa roh. Kalau saya sih tidak menjadi hakim, Tetapi bahasa roh, kalau firman Tuhan katakan bahasa roh itu dipergunakan untuk membangun pribadi dan kehidupan jemaat. Kalau ia mempergunakan bahasa roh itu untuk membangun dirinya, tidak menjadi masalah. Tetapi firman Tuhan katakan janganlah itu menjadi batu sandungan. Artinya ketika dia mengucapkan bahasa-bahasa itu, orang bertanya banyak, ada apa ini? Itu firman Tuhan katakan janganlah dipergunakan. Lebih baik ia membangun dirinya sendiri dengan bahasa itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan melalui bahasa roh dan karunia roh. Mungkin jadi karunia begini, yang namanya karunia itu kan pemberian, ya kan? Artinya begini, kalau itu adalah bentuk pemberian, berarti itu bukan hasil usaha kita, pemberian Allah melalui Roh Kudus untuk tujuannya membangun jemaat. Kebetulan itu dulu judul skripsi saya, jadi saya agak lebih tahu lah untuk itu kan gitu. Artinya begini, kalau karunia itu enggak, sebenarnya yang dimaksudkan oleh Paulus itu bukan, kita tidak perlu mengejar karunia-karunia itu, tapi pemanfaatannya buat apa? Kan gitu. Terkadang kan banyak orang hanya mengejar, aku pengen karunia penyembuhan. Buat apa karunia penyembuhan buat kamu? Apa itu untuk show? Supaya dipuji orang, dilihat orang, sehingga kamu diundang sana sini? Bukan. Tapi itu untuk membangun jemaat. Artinya begini, ketika kita dikasih karunia mengasihi, mengampuni, banyak karunia ya. Mengajar, menyatakan kesalahan, bernubuat, itu semata-mata Tuhan berikan untuk membangun jemaat. Dalam arti begini, seseorang berdosa, ketika dikasih karunia kita karunia untuk menegur, kita akan menegur dia dengan hikmat Allah, sehingga dengan demikian dia bisa berbalik dari dosa-dosanya. Ya begitu. Oke. Kalau Bang Pintar sendiri bisa nggak kasih 3, 4, 5, 6 ya, lebih banyak juga nggak apa-apa ya, contoh karunia yang Pak Pintar miliki sendiri. Gitu juga dalam puji Tuhan, karena memang sebagai manusia ya pasti, apalagi hidup di dalam Kristus, ada karunia. Terutama tidak menjadi suatu kesombongan sebetulnya, tapi karunia itu saya rasakan dalam kehidupan. Salah satunya saya punya karunia untuk mengajar. Itu. Yang kedua, saya punya karunia untuk menuntun orang, mendidik orang. Saya juga punya karunia untuk menasehati orang. Jadi ketika saya menyampaikan suatu nasihat, orang bisa terima, berarti itu suatu kelebihan yang Tuhan berikan bagi saya. Karunia apa lagi ya? Saya punya karunia untuk memuji Tuhan, itu sudah melekat dalam diri saya, karena saya suka menyembah. Itu karunia, bernyanyi untuk Tuhan. Walaupun hanya sendiri. Walaupun pas-pasan, tapi itu udah ditanamkan Tuhan. Dan saya bersyukur punya sedikit karunia untuk memainkan alat musik, itu suatu hal yang spesial. Bang Pintar, ada nggak tantangan yang Bang Pintar itu hadapi dalam mempertanggungjawabkan setiap karunia yang Tuhan berikan kepada Bang Pintar? Ya, secara manusia tantangan pasti ada. Itu sudah pasti. Ketika kita mau mendidik seseorang, nah ini ya, mendidik seseorang kadang kan manusia sangat susah dibimbing. Kadang timbul hati yang marah, itu pasti, itu sudah pasti sebagai manusia. Tetapi ya itu tantangan kecil. Tetapi bagi saya pribadi itu bukan menjadi suatu hal yang membuat saya untuk berhenti untuk mempergunakan karunia yang saya punya. Nah mungkin ini sangat. Bagaimana dengan Bapak Moses? Ya, kalau saya dikatakan punya karunia, sebenarnya saya nggak harus menilai saya kan gitu. Harus orang lain yang menilai. Cuman kadang-kadang kalau saya berpikir begini, karunia apa yang saya miliki kan gitu. Saya kalau melihat diri saya kadang ada sebenarnya karunia kayak belas kasihan. Cuman terkadang belas kasihan ini nggak bisa berimbang dengan
kemampuan saya. Terkadang karena seperti dikatakan oleh Bang Pintor itu, terkadang sudah kita berbelas kasihan, kita ditipu lagi kan gitu. Iya. Akan gitu. Tantangan ya, Tantangan yang luar biasa. Biasa. Terkadang kita sudah belajar, berusaha untuk mengasihi seseorang, hanya kurang dimengerti atau salah pengertian sehingga apa yang kita lakukan itu salah kan gitu. Ya karunia mengajar adalah, cuman mungkin enggak karena terbatas dengan, sebenarnya apalagi dulu cita-cita kan pengen jadi dosen, cuman terhambat dia apa gitu. Tapi ya udahlah, yang penting buat kita begini, bukan soal seberapa banyak karunia yang kita miliki, tapi seberapa besar manfaatnya karunia yang kita miliki itu untuk rekan-rekan kita umat Allah. Itu yang penting sebenarnya. Saya sedikit tertarik Pak Moses. Kira-kira karunia roh itu bisa kita cari, bisa kita dapatkan dalam waktu yang akan datang atau bagaimana Pak? Sebenarnya karunia roh itu seperti yang dikatakan oleh Bang Pintor itu, kita harus minta kan gitu. Artinya minta kepada yang punya karunia, sekaligus kita juga harus menggali potensi kita kan gitu. Di mana potensi kita? Jangan kita minta karunia mengajar sementara kita hanya marah-marah terus. Bahasa sekarang gimana kita mau mengajar kan gitu. Jangan basicnya ya. Karena mempertanggungjawabkan karunia itu sendiri pun berat ya. Sangat berat. Karena terkadang kita punya karunia hanya sekedar show aja seperti itu. Jadi seperti pertanyaan tadi, kita kembali ke pertanyaan itu, bisa nggak kita gali? Bisa. Tapi dalam arti kita menggalinya itu di dalam Tuhan, gitu. Supaya tahu kita di mana potensi yang kita miliki. Gitu. Amin. Iya, luar biasa ya. Dan saya percaya tentunya setiap kita itu pasti Moses, dan saya percaya ya bahwa semua kita ini orang-orang percaya, sangat mengimani dan meyakini dan bahwa Roh Kudus itu hidup di dalam setiap hidup kita. Ya, oleh sebab itu pada hari ini kita belajar bahwa begitu banyak dan begitu luar biasanya peran Roh Kudus dalam setiap pribadi kita ya. Sangat besar ya. Oleh sebab itu sudah seharusnya kita sangat bersyukur dengan penghibur yang Tuhan itu janjikan sendiri ya. Nah, pada hari ini saya mengajak kita semua, kita belajar ya untuk percaya bahwa setiap kita itu memiliki karunia-karunia roh yang ada dalam diri kita masing-masing. Dari beberapa hal yang sudah kita bagikan, ada beberapa poin penting yang harus kita tangkap, yang harus kita pegang, bahwa yang pertama adalah kita tidak boleh menghakimi orang yang berbahasa roh, karena itu adalah pemberian Tuhan dan anugerah Tuhan, dan itu adalah karunia Tuhan, dan itu bukan suatu bukan hak kita untuk menghakimi orang-orang tersebut. Yang berikut adalah kita tidak boleh membuat-buat berbahasa roh. Jikalau kita belum diberikan karunia roh untuk berbahasa roh, kita tidak boleh berbuat-buat ya. Kita tidak boleh mengada-ngada seperti itu. Sehingga kita bisa mendatangkan dosa buat kita dan buat orang lain ya, menjadi batu sandungan. Kemudian yang berikut adalah kita harus percaya dan berpegang teguh kepada peran Roh Kudus yang ada dalam setiap kita. Gitu ya Pak ya, Bang Pintar ya. Dan setiap karunia roh yang ada dalam diri kita, kita bisa gali, kita bisa gunakan, dan yang terutama adalah bagaimana caranya kita mempertanggungjawab karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, mungkin ada tambahan dari Pak Moses dan Bang Pintar sebelum kita mengakhiri hari ini. Sebagai tambahan dari saya, seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya Kisah Korintus. Apalah artinya kita berbahasa roh? Atau apalah artinya kita memiliki semua karunia roh kalau kita tidak melakukan sesuatu bagi orang lain? Artinya begini, hidup ini seperti tong yang kosong kalau kita tak memiliki arti. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana kita memanfaatkan atau berdaya guna karunia itu sendiri bagi orang lain. Dan di atas semuanya itu, kejarlah
buah roh. Kurang lebih seperti itulah kesimpulan dari. Ada tambahan? Oke, tambahan dari saya. Jadi khususnya ya besok ya pencurahan hari pencurahan Roh Kudus. Iya. Jadi biarlah di hari pencurahan Roh Kudus bukan suatu perayaan saja, Iya. tetapi kita mengerti makna peran daripada Roh Kudus dalam setiap hati kita untuk kita melakukan pemberian Tuhan, untuk membangun, untuk membimbing, bahkan untuk ya membuat kita senantiasa hidup di dalam Tuhan. Mungkin itu saja pesan dari saya, itu tambahan dari saya. Biarlah apa yang saya berikan ini menjadi berkat bagi semua orang. Ya. Terima kasih buat Pak Moses dan Bang Pintor, dan buat saudara-saudari terkasih di rumah. Jangan lupa kita tetap bersyukur, kita harus percaya dan kita imani bahwa Roh Kudus yang ada dalam hidup kita akan terus membimbing kita, menghibur kita, mengarah kita, dan akan menyatakan kesalahan yang akan kita lakukan sehingga kita tidak jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama terus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Buat Bapak Ibu, saudara-saudari, jangan lupa hari ini kita bersyukur, dan buat besok kita akan merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Sekian dari tim kami Eleos. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mendukung pelayanan kami. Bapak Ibu boleh dapat memberikan komentar di channel YouTube kami, dan boleh like, share, dan subscribe. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.